Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Raffi di daridasar.com. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana sih cara melakukan setup CI/CD pada project React di VPS Biznet Geo. Ketika kita mau melakukan deployment, itu kan ribet banget ya kalau kita lakukan perubahan di lokal, terus kemudian kita masuk ke server, habis itu melakukan update. Itu akan ribet sekali. Nah, supaya itu nggak ribet, supaya itu menjadi lebih mudah, kita bisa lakukan yang namanya auto deployment menggunakan CI/CD. Di sini, web yang akan kita deploy adalah seperti ini. Kita akan membuat file manager dengan menggunakan beberapa text tag. Text tag-nya nanti akan saya jelaskan. Kita demokan terlebih dahulu project-nya. Ini adalah halaman landing page ya. Saya refresh terlebih dahulu. Halaman landing page, habis itu klik get started. Di sini akan ada muncul list file. Kemudian kita bisa juga melakukan upload file. Oke, sekarang kita udah berhasil melakukan upload. Buat teman-teman yang ingin mengikuti pembuatan file manager seperti ini, kalian bisa mengikuti saja di playlist live membuat file manager React Native Web Neo Object Storage. Ini adalah versi live streaming ketika saya melakukan pembuatan file manager. Jika kalian ingin mendapatkan tutorial yang lebih singkat, bisa langganan di daridasar.com dan juga kalian akan mendapatkan source kodenya. Oke, kita bahas terlebih dahulu text tag yang akan kita gunakan. Tentu saja kita akan melakukan deploy di Biznet Geo Cloud dan layanan yang akan kita gunakan adalah Neolite. Kemudian kita akan dibantu dengan GitLab CI/CD. Lalu untuk membuat websitenya kita menggunakan React Native Web, lalu Expo untuk initiate projectnya, lalu Tailwind CSS untuk styling, Fit.js untuk supaya dia bisa jalan di React.js, lalu terakhir ada React Router DOM untuk pembuatan routernya. Ada beberapa step yang nanti akan kita lakukan. Yang pertama, kita perlu prepare akun Biznet Geo. Lalu yang kedua, kita perlu membuat server Neolite, dan nanti kita download private key-nya. Yang ketiga, kita perlu setup Docker. Yang keempat, kita perlu create Docker file. Yang kelima, kita perlu setup GitLab CI YAML. Lalu terakhir, kita perlu setup variabel di GitLab-nya. Oh ya, teman-teman, buat yang belum tahu mengenai produk-produk dari Biznet Geo, di sini ada beberapa produk, yaitu ada compute, storage, web, domain, AI, lalu ada license cPanel. Nah, di sini yang akan kita gunakan adalah produk Neolite. Produk Neolite ini juga ada beberapa spesifikasinya gitu. Kita bisa sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kita tuh kayak mana. Nih, ada mulai dari 50.000 sampai paling mahal 450.000. Buat teman-teman, langsung aja register dan menuju ke portal Biznet Geo. Oke, di sini kita sudah berada di portal atau di dashboard Biznet Geo. Kita bisa create service baru melalui klik Quick Create atau melalui di sini, Neolite. Nah, kita bisa klik Create New, kemudian kita di sini membuat nama servicenya apa? Misal ini CI/CD GitLab. Kemudian di sini kita pilih region-nya, lalu setelah itu kita pilih mau varian yang apa? Yang XS 1.1, MS, atau yang LL. Ini sesuaikan aja sama teman-teman kebutuhannya itu gimana. Kalau butuhnya besar, servernya akan diakses oleh banyak orang, ya pilih yang besar. Kalau servernya tidak diakses oleh banyak orang, bisa pilih yang kecil aja. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Lalu untuk pembayarannya ini bisa dipilih ya, bisa monthly atau bisa annually. Monthly ya untuk bulanan, annually untuk tahunan. Ini saya pilih misalnya monthly. Nah, selanjutnya di sini kita pergi ke section template, kita pilih di bagian operating system. Nah, di sini ada banyak varian yang bisa kita pilih. Pada tutorial kali ini yang kita gunakan adalah Ubuntu 22.04. Nah, next-nya kita perlu buat SSH key. Nah, SSH key ini nanti yang akan kita gunakan ketika login SSH ke server Biznet Geo ini.
Kita klik create SSH key. Nah, kemudian kita isikan nih di sini. Misalnya dari dasar new. Lalu klik create. Nah, ketika diklik create, kita akan mendapatkan satu file nih dari dasar PEM. Nah, ini nanti yang akan kita upload. Selanjutnya, kita perlu create password console. Selanjutnya adalah ada summary order yang kita punya. Di sini ya. Diklik next. Oke, sorry, username-nya ini bukan email ya, tapi Daniel Rafiki. SSH atau console username. Selanjutnya diklik next. Nah, di sini metode pembayarannya adalah menggunakan Mitrans. Nanti ada beberapa pilihan, bisa disesuaikan aja sesuai yang teman-teman punya. Kalau punya kode promo bisa dimasukkan juga ke sini. Oke teman-teman, karena ini stepnya sudah pernah saya lakukan, maka saya tidak perlu lakukan order. Yang perlu saya lakukan adalah membuka server yang saya punya. Nah ini dari dasar Neo Lite. Yang saya gunakan adalah server dengan spesifikasi SS2.1, RAM-nya 2 GB, CPU-nya 1, lalu disknya 60 GB. Selanjutnya kita bisa login lewat sini nih. Pertama lewat konsol. Ini kalian bisa login menggunakan username di sini dari dasar. Sesuaikan ya dengan punya teman-teman. Oke, ini udah login tempat saya tadi, jadi nggak perlu login lagi. Nanti kalau kalian belum login, nanti akan diminta username dan kemudian password. Untuk passwordnya bisa dilihat di sini. Atau cara yang kedua, kita bisa melakukan SSH. Caranya gimana? Caranya kita bisa menggunakan file dari dasar new.pem ini. Yang tadi kita create intinya. Nah, file itu saya simpan di dalam folder create. Kemudian caranya adalah SSH min-i dari dasar xbiznet.pem. Ini sesuaikan dengan nama filenya ya. Kalau yang barusan kita download harusnya dari dasar new.pem. Lalu username-nya ini bisa didapat dari sini. Dan kemudian IP public IP didapat dari sini. Selanjutnya kalau sudah diklik enter saja. Nah, sekarang kita sudah berhasil melakukan login ke server. Saya lebih suka menjalankan operasi lewat SSH dibandingkan dari konsol di sini. Oleh karena itu, saya lanjutkan di sini ya, teman-teman. Yang harus kita lakukan tadi apa stepnya? Ini kita udah nih, prepare Biznet Geo account. Selanjutnya, create new LED dan download private key. Ini udah kita lakukan juga. Selanjutnya adalah setup Docker. Nah, di server, kita perlu setup yang namanya Docker. Untuk setup Docker, bisa diikuti tutorial langsung dari dokumentasinya. Yang akan kita gunakan adalah ini. Installation method. Nah, setup the repository apt get update. Ups. Tunggu selanjutnya yang di bawah ini. Curl JNU-GPG. Next-nya adalah add Docker's official GPG key. Kita perlu lakukan. Oke, next lagi kita perlu CURL untuk ini. Oke. Sebelumnya saya sudah pernah melakukan step ini. Jadi di sini diminta di override. Nah, buat teman-teman yang belum melakukan, nanti nggak bakal ditanyain seperti ini. Nah, karena ini udah pernah saya lakukan, jadi saya tidak perlu lakukan lagi. Ini langsung N aja. Atau saya override aja ya, teman-teman. Saya override, saya ulangin. Lalu sudo chmod. Ini diikutin aja. Next lagi, use the following command to set up the repository. Ini untuk setup repository si Docker supaya masuk ke dalam Ubuntu. Oke, next lagi kita perlu sudo apt get update.
Next, kita update repository-nya. Dan selanjutnya terakhir kita perlu menginstal nih di sini. Nah, untuk install yang bagian ini prosesnya agak cukup lama karena kita perlu menginstal banyak. Oke, sebenarnya ini udah pernah saya lakukan. Jadinya prosesnya itu cepat. Nah, buat teman-teman yang belum melakukan prosesnya ini agak lama gitu ya. Nggak langsung cepat seperti ini. Next lagi, verify that the Docker engine installation is successful by running the Hello World image. Ini kita bisa ngecek nih, sudo docker run hello world. Kita coba cek apakah udah berhasil. Kita bisa ini ya, bisa pakai ini sudo docker run hello world, atau kita bisa coba aja docker minv, cek version. Nah, di sini yang terinstall adalah versi 24.0.2. Sampai di sini kita udah berhasil teman-teman. Kita udah berhasil melakukan setup ke Docker. Setup Docker ke server kita. Yang keempat, kita perlu create Docker file. Tapi sebelum saya lanjut lagi, saya akan recap lagi yang udah kita lakukan. Pertama, tadi kita udah berhasil setup account Biznet GeoCloud. Lalu kemudian kita udah download private key yang ini nanti digunakan untuk login dari GitLab. Kemudian yang ketiga, kita udah berhasil setup Docker. Sebenarnya di sini kita udah bisa langsung ini ya, menjalankan codingan kita. Aplikasi yang kita buat bisa di-deploy langsung di sini. Cuman caranya jadi manual. Kita bisa ngelakuin build, habis itu kita serve. Itu bisa sangat memungkinkan sekali. Tapi bukan itu yang akan kita lakukan. Yang akan kita lakukan adalah mendockerize terlebih dahulu project yang kita punya. Project ini file manager. Caranya tuh gimana? Melakukan dockerize-nya. Buka codingannya dan kemudian buat satu file namanya docker file. Seperti ini. Sorry, typo teman-teman. Docker file. Nah, di sini kita akan menjalankan script-script Docker. Yang pertama, kita jalankan from node 18 alpin s build. Yang akan kita gunakan adalah node 18 ya. Dan kemudian work direktorinya yang akan kita gunakan adalah app. Selanjutnya kita akan copy seluruh file yang ada di sini ke dalam app. Next-nya saya akan menjalankan yarn install. Tentu saja ya untuk melakukan instalasi. Ini kalau kalian pakai npm ya npm install, kalau kalian menggunakan pnpm ya pnpm install. Next lagi run yarn build. Nah, yarn build ini adalah untuk melakukan build aplikasi kita. Ini disesuaikan dengan script yang ada di package JSON. Nah, untuk build-nya tempat saya adalah seperti ini. Next lagi, setelah melakukan build, apalagi yang akan kita gunakan? Saya akan menyiapkan yang namanya Nginx. Nginx versi 1.24.0 alpin. Dan setelah siapkan Nginx, yang mau saya lakukan adalah apa? Yang mau saya lakukan adalah copy. Copy from build. Dari build, saya copy kemana? Saya copy ke app this. Lalu usr share nginx html. Nah, buat teman-teman, untuk nge-serve-nya ini sesuaikan aja dengan preferensi kalian. Kebetulan di sini yang saya gunakan untuk nge-serve project-nya adalah menggunakan Nginx. Dan next-nya setelah berhasil copy, saya perlu expose. Nah, yang mau saya expose adalah port 80. Supaya apa? Supaya nanti diakses nggak perlu nulis port-portan lagi, guys. Jadi langsung expose 80. Kemudian command yang akan dijalankan adalah nginx,
min-g daemon off. Oke, sekarang kita udah berhasil membuat Docker file-nya. Ini kita bisa jalankan dengan command docker build. Docker build. Nanti Docker file-nya ini bakal jalan. Tapi di sini kita belum bisa melakukannya dari server. Kenapa ya? Karena belum kita push ke server codingannya. Caranya gimana untuk supaya kita bisa mengakses dari server? Ya kita bisa git clone dari git, bisa kayak gitu, atau upload manual pakai SCP. Tergantung teman-teman mau kayak mana caranya. Kalau saya lebih prefer menggunakan git clone aja, git nanti langsung git pull. Tapi proses itu kita skip aja, tidak akan kita lakukan ya. Setelah ini berhasil, saya perlu git add, salah teman-teman, bukan dari server ya, ini kan dari server. Kita git add-nya dari lokal kita, cd project youtube file manager, git add, git commit min-m fetch add docker file. Oke, git push gitlab dev. Nah, biasanya ini bukan GitLab ya, tapi origin. Nah, ini kebetulan saya mirroring kedua repo, jadi saya pakai git push gitlab dev. Biasanya pakai origin ini, bukan GitLab. Terus saya push terlebih dahulu. Oh, belum. Ya boleh sih di push, tapi ini belum jadi ya teman-teman. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah apa? Yang perlu kita lakukan adalah buka. Nah, sini. Di bagian branch, kita kan kerjanya di branch development. Kalau teman-teman pakai branch main ya, boleh. Kebetulan saya pakai branch development. Nah, branch development ini harus diprotected terlebih dahulu. Kenapa diprotected? Karena kalau nggak diprotect, nanti environment variable GitLab-nya itu nggak bisa diekspos. Nah, sekarang saya perlu setting CI/CD, kemudian variables. Nah, kemudian kita add variable. Nah, kebetulan ini tadi udah saya lakukan nih, SSH private key. Kalian klik add aja, nanti tampilannya seperti ini. Nih ya. Kemudian, untuk mendapatkan value-nya itu dari mana? Dapat value-nya dari sini, teman-teman. Dari yang file pem.pem yang tadi kita download. Itu saya coba read terlebih dahulu ya. Ini saya cd credential cat dari dasar bisnet. Nah, ini bisa di-copy sampai sini. Untuk yang persennya nggak perlu ya, teman-teman. Di-copy sampai sini. Dan kalau sudah selesai di-copy, di-paste di sini. Untuk type-nya, pilih env var. Seperti ini ya konfigurasinya. Kalau sudah, klik update variable. Oke, key-nya SSH private key. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan apa? Yang perlu kita lakukan adalah membuat file GitLab CI YAML. .gitlab CI YAML. Oke, nice. Ini nanti kita akan terbagi menjadi dua stage, yaitu ada build sama ada deploy. Stages. Ini build, lalu ada deploy. Build yaitu proses ketika kita melakukan building. Di sini ada stage lagi namanya build, kita samain aja. Terus image-nya apa? Image yang kita pakai adalah docker latest dan kemudian service yang kita gunakan, service yang kita kasih nama. Name-nya adalah docker 24.0.2 alpin. Next lagi, sebelum script dijalankan, before script, kita mau ngapain nih? Kita mau, jangan lupa ini. Kayak gini teman-teman. Kita jalanin namanya docker login, karena kita mau login ke registry kita. Dan nanti
eh, registry yang kita pakai adalah GitLab registry gitu ya. Boleh nggak pakai registry yang lain gitu? Ya boleh-boleh aja. Cuman karena kita pakai GitLab ya, sekalian aja pakai registry-nya GitLab. Terus GitLab login min u. Nah, username-nya kita dapat dari mana? Kita dapat dari environment variable. Ini udah disiapin ya dari registry user. Dari GitLab-nya itu udah disiapin gitu. Habis itu min p password. Aduh, bentar teman-teman. Min p password ci registry password. Lalu ini ci registry. Oke. Nice, selanjutnya di bagian script kita akan menjalankan COH dulu ya. Building docker image. Terus kemudian saya jalanin apa lagi nih? Saya jalanin docker build min pool, kemudian min t, dan kemudian ini kita isi dari environment variable. Namanya adalah ci registry image. Lalu jangan lupa ini yang mana yang mau kita build itu ya. Kita kasih dot aja karena semuanya yang ada di sini. Next lagi kita mau ngapain nih? Kalau udah selesai buildnya, kita bakal nge-push. Nge-push kemana? Docker push, habis itu ci, kemudian registry name. Buat teman-teman yang belum belajar Docker, silahkan belajar Docker terlebih dahulu ya. Echo sorry. Build successful. Kemudian stage yang kedua adalah deploy. Di deploy, ini stage namanya deploy. Saya akan jalankan script. Ini isi scriptnya saya echo aja. Echo halo dunia. Oke, nice. Sekarang kita coba git add, git commit, add GitLab CI, git push. Selanjutnya kita ceknya di mana? Di bagian build, lalu di bagian pipelines. Error di mana? Saya nggak tahu nih. Jadi saya cek terlebih dahulu. Unknown keys before script. Nah, kayaknya ini nggak perlu pakai huruf S deh, teman-teman. Ads. Gini harusnya. Git add, git commit, git push. Kalau sudah selesai, oh ya teman-teman, ini prosesnya belum selesai karena di bagian stage deploy ini kita perlu yang namanya login ke server lewat SSH. Baru dari situ kita ngelakuin pull image, lalu kita jalankan image-nya. Ini kita lihat dulu nih, pipeline-nya jalan atau enggak. Oke teman-teman, di sini ada error lagi. Saya lihat. Oke teman-teman, di sini ada yang salah. Seharusnya ini bukan Alpin, tapi DIND. Saya git add, git commit. Oke teman-teman, kita coba lihat lagi pipeline-nya dan tunggu sampai selesai. Oke teman-teman, sorry di sini ada yang salah lagi. Ternyata kita harus. Oke teman-teman, tadi itu ada error yaitu di waktu ketika docker push. Ini harusnya kita pakai registry image bukan registry name. Jadi ini kita ganti dulu dan kemudian ini sudah saya selesaikan ya script untuk deployment-nya. Nah, ini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, kita menggunakan image dari Chroniac SSH client, kemudian di before script saya melakukan echo starting deployment to server. Nah, ini ada yang typo nih, SHH, harusnya SSH. SSH private key, ini saya taruh ke satu file namanya di RSE. Ini kemudian di chmod terlebih dahulu.
Setelah di chmod, kita lakukan SSH atau login ke servernya. Ini adalah script untuk login ke server. Dan selain login, kita melakukan docker pull ke registry yang kita punya. Nah, registrinya ini adalah nama repository, terus kemudian depannya ditambahin registry dot. Seperti itu, teman-teman. Ini adalah nama registrinya. Terus untuk script yang di bawahnya, ini adalah saya melakukan stop ke Docker container yang udah kita buat. Kita nge-stop, terus kemudian saya ngehapus. Setelah nge-stop dan ngehapus, yang saya lakukan adalah melakukan running Docker yang kita punya. Nah, di sini saya melakukan runningnya ke port 80, yang mana yang diekspos di Docker file kita itu adalah port 80 juga. Terus name-nya saya kasih file manager React Native Web, lalu ini ke registry yang kita punya. Dan terakhir saya echo build successful. Ini harusnya yang tadi salah ya scriptnya. Push GitLab dev. Ini ya teman-teman, tadi itu salah karena SSH-nya error. Errornya kita udah tahu sendiri ya teman-teman. Errornya karena ya tadi itu typo kita. Ini kita tinggal tunggu sampai selesai. Oke teman-teman, sekarang kita coba buka di server yang udah kita siapkan. Ini sudah jadi, sekarang kita coba upload file. Ya, ini filenya sudah terupload. Artinya sekarang kita sudah berhasil melakukan deploy ke server.